Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Perkenalkan, nama saya Aceh Syarifuddin dari Kabupaten Sumedang. Lahir di Sukabumi tanggal 3 Januari 1980. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan salah satu tugas uji kinerja atau UKIN pada PPG Daljab 2021 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring melalui Google Meet. Dan alhamdulillah saya telah mendapatkan surat keterangan untuk uji kompetensi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Pada hari ini Selasa ya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Qur'an hadis secara daring, dan mudah-mudahan hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena kita masih proses pembelajaran daring di madrasah, kita masih di shift ya. Baik, untuk pertemuan kali ini menjelaskan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang menanam tanaman. Sebelumnya, Bapak minta salah seorang kalian, ketua kelas, untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas Ahmad Baihaqi yang telah memimpin doa. Mohon maaf, jaringan di Bapak ini lagi down. Baik, Bapak cek kehadirannya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, anak-anakku sekalian, kalian sudah mempersiapkan terlebih dahulu ya. Kalian sudah sarapan ya sebelumnya, supaya fokus nanti dalam kegiatan pembelajaran. Untuk ketentuan pembelajaran kita kali ini, pertama, ketika Bapak mempresentasikan, silakan kalian di mute ya, dimatikan mikrofonnya. Berarti kalian secara fisik sudah siap ya. Jangan banyak pikiran kemana-mana. Kalian tugasnya adalah belajar ya. Fokus pada kesempatan kali ini. Baik, materi yang sebelumnya, sejauh mana pemahaman kalian? Pemahaman yang dapat saya ambil dari materi tentang penciptaan alam untuk manusia, bahwa dalam ayat tersebut menunjukkan jarak kedudukan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu jauh dan tinggi. Ya, bagus. Terima kasih. Bagus sekali ya. Bagaimana kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari? Korelasi surat dengan hadis, yaitu sama-sama tentang menjaga kelestarian alam, karena Allah akan mengganjar setiap perbuatan yang kita lakukan. Terima kasih, bagus ya. Jadi kalian sudah paham tentang materi sebelumnya, dan Bapak akan memberikan gambaran secara umum terkait materi yang akan kita pelajari sekarang ini, yaitu bercocok tanam. Nanti kalian akan menganalisis atau menelaah ya hadis tentang bercocok tanam ini, kemudian kalian korelasikan apa hubungannya, kemudian telaah isinya. Itu ya gambaran cara umumnya. Baik, sebelum Bapak mengajukan pertanyaan lagi ya untuk kalian diskusikan nanti, Bapak izin untuk menayangkan slide terlebih dahulu. Mohon tunggu, jaringannya agak delay. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman pada pertemuan ketiga. Baik, kita ke menu. Nah, kompetensi yang harus kalian ampu pada bab 3 ini.
ya, kemudian tujuan pembelajaran, dan kemudian peta konsep, ya, yaitu langkah-langkah pembelajaran secara umum pada kesempatan kali ini. Kemudian ada materi juga nanti dan ada video juga LKPD sebagai bahan diskusinya nanti ya di LKPD. Baik, untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus kalian ampu pada kesempatan kali ini yaitu menganalisis Quran surat Ar-Rum ya, ayat 41 sampai 42, kerusakan alam di bumi. Di ranah keterampilannya, yang pertama nanti mendemonstrasikan hadisnya. Yang terakhir yaitu menyajikan laporan hasil perlakuan terhadap lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya, nah, peserta didik mampu menganalisis hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan korelasinya nanti dengan Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Langkah pembelajaran kita pada hari ini secara umum ya. Yang pertama, kalian mengamati informasi dari berbagai sumber. Bapak telah siapkan juga di LKPD ya sumber-sumber yang akan kalian analisis. Langkah kedua yaitu memecahkan masalah menggunakan berbagai sumber. Kalian sudah mendapatkan sumbernya. Yang ketiga, menelaah isi kandungan. Ya, tentunya kalian telaah isi kandungannya, apa korelasi hadis tersebut dengan Quran surat Ar-Rum dan Quran surat Al-Baqarah. Kemudian yang keempat, mengamalkan pesan hadis dari Anas bin Malik. Baik, kita lanjutkan. Kita amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjuran Silakan dengarkan ya. Walaupun besok hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi yadi ahadikum fasilatun." Lalu di tangan kita benih yang akan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mampu sebelum terjadinya hari kiamat dan kalian mampu untuk menanam, falyagrisha, maka tanam benih itu. Baik. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, penjelasan tentang anjuran menanam tanaman, Bapak akan mengajukan pertanyaan dan pertanyaan ini silakan kalian nanti jawab di LKPD ya. Sebelum ke pertanyaan, kita akan simak dulu materinya ya. Yang pertama yaitu hadis tentang bercocok tanam, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Muslim wa Muhammad bin Ubaidin al-Bukhari. Kamin muslimin yabli subasan aw yazru jaran fayaqul min kutairun aw insanun aw bahimat. Haddatsana Yahya ibnu Yahya ya. An Qatadah, Bapak percepat. An Qatadah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gorsan. Kalau membaca hadis itu tidak dengan ilmu tajwidnya pun tidak apa-apa, beda dengan membaca Al-Qur'an ya. Au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun. Melainkan menjadi sedekah baginya. Ya, lihat yagrisu gorsan ya. Dari gorosa yagrisu gorsan artinya menanam pohon. Jadi ketika ada kata yagrisu berarti pohon yang ditanam menghasilkan kayu ya, identiknya seperti itu. Kalau yazra'u zar'an itu adalah yang menghasilkan bahan makanan seperti buah-buahan. Baik, kita lanjutkan ke penjelasan dari Imam Muslim ya. Imam Muslim ini menulis hadis ini di dalam bab keutamaan menanam pohon dan tanaman, menyatakan bahwa profesi sebagai petani itu lebih mulia dibanding dengan profesi yang lain. Hadis ini menunjukkan kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan. Yang dapat kita pahami juga pada video tadi kan, bahwa saking perlunya, saking pentingnya itu bercocok tanam karena banyak memberikan manfaat bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Manfaat di dunia dari menanam tanaman dan pohon, yang pertama, tanaman atau pohon itu bisa mencegah banjir. Manfaat di akhirat tentunya sebagaimana tadi yang ada di dalam konteks hadis itu berupa pahala atau ganjaran tentunya. Bahwasannya tanaman yang kita tanam apabila dimakan oleh manusia, binatang, ya meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu sudah merupakan sedekah. Ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Apa hubungannya bercocok tanam bagi kehidupan manusia? Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya,
Ya, simpulkan informasi atau pesan yang terkandung di dalam hadis tersebut. Kemudian tentunya korelasinya, apa hubungannya. Silakan, tautan link ada di sini untuk sumber materinya. Kemudian ada artikel dari PDF juga, silakan kalian baca. Link LKPD-nya Bapak akan buka dulu ya. Tunggu sebentar di kolom chat. Bapak akan kirim ke kolom chat. Silakan, untuk tiap kelompok itu berbeda LKPD-nya. Bapak akan cek keaktifan kalian di LKPD dan Bapak akan bagikan juga di grup WA. Bapak sudah bagi ya kelompoknya secara heterogen ya, silakan untuk berdiskusi. Di LKPD tersebut sudah di-uploadkan juga LKPD-nya di e-learning. Kalian sudah tahu ya tugas kalian masing-masing tadi. Pertama, telaah dulu isi hadisnya, pesan hadisnya. Yang kedua, jika dibutuhkan silahkan kalian cari referensi hadis yang tentang bercocok tanam di sumber lain. Dan tentunya setelah kalian berdiskusi, nanti kalian akan membuat hasil karya atau hasil analisisnya. Baik, Bapak akan mengecek keaktifan kalian di Google Docs sekarang. Kelompok 1 belum pada gabung. Oh, sudah ya? Sudah, silakan. Sudah mulai ya, kelompok 1 sudah. Ini kelompok 2. Bapak coba cek kelompok 3 juga. Bapak buka dulu semua linknya, link diskusi tiap kelompoknya. Ada Husain, ada siapa lagi? Ada Nida, kemudian ada Rafid, dan ada Serina. Ini kelompok 1 sudah. Alia kelompok 2, iya silahkan. Masih berjalan, baru mengisi 2 soal, 2 jawaban. Silahkan kalian cek lagi. Kemudian ada lagi Pipit ya. Bapak cek kelompok 3, apakah sudah bergabung? Oh iya, silakan. Denita sedang mengetik. Kemudian Muhammad Azka sedang mengetik juga, silakan. Bapak akan cek kelompok 4. Silakan cek lagi jawabannya. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit ya. Sudah lewat 5 menit tadi. Nanti setiap kelompoknya setelah berdiskusi dan memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar, baik itu artikel, jurnal terkait materi bercocok tanam. Silahkan cari sumber lain. Jangan terfokus ke sumber belajar yang telah Bapak siapkan 3 link tadi. Nah, Bapak katakan bila dirasa kurang untuk sumbernya, silahkan kalian cari lagi untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, meningkatkan wawasan kalian terkait materi yang ketiga ini. Ini kegiatan kalian yang sedang berdiskusi di Google Doc. Baik, bagus ya. Kalian berkolaborasi, jangan terfokus ke ketua kelompoknya saja. Dan saling komentar di sini silahkan untuk mendiskusikan hasil telaah kalian dan hasil analisis kalian. Baik, Bapak cek lagi ya untuk setiap kelompoknya. Silahkan, iya, kelompok 4 masih berjalan. Silahkan berkolaborasi di sini di Google Docs-nya. Jika dirasa sudah cukup, kalian silakan tengok jawaban teman kalian sekelompoknya. Jika ada tambahan, silakan konfirmasi ke teman di chatnya. Silakan di chat Google Docs-nya. Bapak lihat keaktifan kalian. Nah, data informasi yang diperoleh oleh kalian itu silakan dipergunakan di diskusi. Jadi setiap kelompoknya bisa berselancar di internet mencari informasi. Nah, setelah mendapatkan data informasi tersebut, silakan konfirmasi ke anggota kelompok kalian. Nah, insya Allah setelah beres kalian berdiskusi, secara bergantian nanti per kelompok saja yang diwakili oleh 1 orang, silakan untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, sudah semua? Kelompok 4 sudah, Pak. Kelompok 4 sudah. Silakan konfirmasi yang sudah. Nah, ini kursor yang sedang menyala itu dapat terlihat ya oleh Bapak bahwa kalian sedang mengetik ya, mengisikan hasil diskusinya. Nanti kalian download baik berbentuk docs atau PDF, dan secara mandiri nanti kalian uploadkan hasil diskusi ini secara mandiri oleh masing-masing, diuploadkan di tugas KI 4 di e-learning. Baik, silakan untuk membuka videonya kembali. Kalian akan presentasi setiap kelompok. Silakan aktifkan videonya supaya Bapak tahu aktivitas kalian. Bapak ingin ke kelompok 1 dulu, berurutan aja ya. Ke kelompok 1, silakan untuk dipresentasikan hasil kerja kalian dengan kelompoknya. Apa yang kalian dapatkan tentang telaah hadis, kemudian korelasinya dengan Quran. Silakan untuk kelompok 1, Bapak beri kesempatan.
paling lama 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu apa hubungannya bercocok tanam bagi kehidupan manusia. Bercocok tanam sangat terpandang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang bercocok tanam. Bahkan ada yang menyebutkan hukumnya fardu kifayah. Selain itu, manfaat bercocok tanam tidak hanya sebatas manusia, tapi berguna bagi makhluk hidup lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa sebatang pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup dan akan yang menampung air sehingga keberadaannya menjaga keseimbangan air tanah. Kemudian yang kedua itu bagaimana toleransi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman dengan Quran surat Al-Qur'an ayat 41 sampai 42 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman dan Quran surat Al-Qur'an ayat 41 sampai 42 serta Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 tersebut menjelaskan kesimpulannya adalah bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menanam tanaman atau pohon, di mana hal itu menjadi sebab pelestarian lingkungan atau terwujudnya lingkungan yang asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya terima kasih kepada kelompok 1 ya yang langsung diwakili semua. Ada yang menanggapi nggak? Silakan dari hasil diskusi kelompok 1 barusan. Bapak ucapan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bertani atau bercocok tanam juga memberi manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Sebab tanaman yang dikonsumsi dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan burung akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Hubungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik dengan Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kerusakan alam di bumi oleh ulah tangan manusia. Sedangkan Quran surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 menjelaskan tentang sifat dan tindakan orang munafik di muka bumi yang merusak alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan tanggapannya ada dari kelompok mana nih? Mengapa menanam pohon termasuk bersedekah? Oke, dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 2, katanya mengapa menanam pohon termasuk bersedekah? Jawabannya, karena pahala sedekah ini bisa terus-menerus mengalir selama pohon yang ditanam masih hidup dan memberi manfaat untuk makhluk hidup di muka bumi. Kita berikan applause dulu kepada kelompok 2. Terima kasih untuk presentasinya. Silakan untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertama, apa hubungan bercocok tanam bagi kehidupan manusia? Masa bercocok tanam lahir melalui proses panjang dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada periode permusiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Pada poin kedua, toleransi menurut surat Ar-Rum menjaga alam sekitar baik dari pemanfaatannya maupun pelestariannya. Bagus, ya. Baik, terima kasih. Silakan ada yang menanggapi dari hasil karya diskusi kelompok 3-nya. Kita lanjutkan ke kelompok 4 ya. Sebelumnya kita berikan aplaus lagi ya untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4 silakan ya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Hubungan bercocok tanam bagi kehidupan manusia adalah suatu hubungan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan kemampuan berpikir manusia semakin terasa untuk menjawab tantangan alam seperti masyarakatnya mulai membuka hutan, kemudian dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 4142 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 204-206. Kedua Quran tersebut menjelaskan tentang perbuatan manusia yang bisa merusak kelestarian alam dan ciri-ciri orang munafik. Jadi hubungan antara ketiganya sama-sama berkaitan dengan perintah Allah kepada manusia untuk senantiasa merawat lingkungannya dengan sebaik mungkin. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut memberikan pelajaran bagi kita semua tentang betapa luhurnya Islam ini. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menanam tanaman atau pohon, di mana hal itu menjadi sebab kelestarian lingkungan dan terwujudnya lingkungan yang asli. Belum lagi pohon-pohonan tersebut menghasilkan buah-buahan yang dapat dimakan oleh makhluk-makhluk yang membutuhkan. Dan adapun Quran Surat An-Nahl ayat 65 yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4 ya, terakhir. Ada yang menanggapi sebelum kita lanjutkan? Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah kalian tadi langsung menyimpulkan. Setelah presentasi kalian langsung simpulkan, dan kesimpulannya bagus-bagus ya. Dan penjelasannya, hasil diskusi kalian juga bagus-bagus, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan dalam menganalisis Qur'annya ya, dalam mengaitkan atau mengkorelasikan Qur'annya, masih perlu dikembangkan lagi dari sisi tafsirannya ya, tafsirannya. Baik, terima kasih semuanya, bagus-bagus dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Bapak izin share screen lagi untuk melanjutkan materinya. Jendela, Bapak izin share screen lagi. Mohon maaf supaya tidak lag lagi, Bapak pakai PowerPoint saja. Ya, muncul ya? Muncul? Baik. Ya, kita lanjutkan. Untuk kesimpulannya, kita simpulkan bareng-bareng. Sudah muncul anak-anak? Tampilan PowerPoint Bapak? Sudah ya? Ya, baik. Dari keseluruhan yang kalian telah tampilkan, hasil diskusi kalian, kemudian kalian simpulkan sendiri oleh kelompok kalian masing-masing, kita simpulkan sama-sama. Ya, kita simpulkan sama-sama materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, demikian besarnya peran agama Islam terhadap penanaman pohon dan penghijauan dunia. Betul nggak? Ya, kita ambil dari pesan hadis Nabi tadi. Ya, Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yagrisu ghorsan au yazra'u zar'an fayakuluhu tayrun au insanun au bahimatun." Kan begitu? Jadi barang siapa yang menanam tanaman kemudian memakannya baik dari manusia lagi atau binatang, maka itu merupakan sedekah. Dan penghijauan itu ya, penghijauan itu selain dapat menjaga banjir. Nah, selain dapat menjaga banjir, manfaat di dunianya telah kita jelaskan tadi, dapat bermanfaat sebagai pahala atau ganjaran untuk orang yang menanamnya sampai hari kiamat ya, selama pohon itu memberikan manfaat. Oke, yang kedua ya, Islam melarang untuk menebang atau membuat kerusakan di bumi. Tuh. Jadi Islam itu indah. Islam itu indah. Kenapa? Islam saja inginnya keindahan itu dijaga, kelestarian alam itu dijaga. Dengan apa caranya? Setidaknya setiap rumah ataupun setiap tangan manusia itu menanam, ada fasilah ya, ada benih di tangannya untuk ditanam ya, sebagai bahan untuk bercocok tanam, kemudian memberikan manfaat kepada anak cucunya khususnya dan umumnya kepada lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai khalifah fil ard
Ya, kita kan sebagai khalifah, diciptakannya kita selaku manusia itu sebagai khalifah, pengelola bumi, ya, pengganti khalifah itu. Hendaknya selalu menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya dan dilarang untuk merusak lingkungan. Karena pada dasarnya bumi kita yang ditinggali ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Yang terakhir ini, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa aktivitas penanaman pohon akan bernilai sedekah. Betul ya? Aktivitas penanaman pohon akan bernilai sedekah sampai hari kiamat meskipun penanamnya sudah meninggal. Nah, apabila pohon yang ditanam masih terus dapat memberikan manfaat bagi alam, ya, bagi manusia, bagi hewan dan lain sebagainya, maka terus mengalir sampai pohon itu masih menjulang tinggi, ya, berdiri tegak, memberikan manfaat, ya, dapat menyerap oksigen dan lain sebagainya. Oke, baik, itu kesimpulannya materi yang kita bahas, yang sudah kalian diskusikan. Untuk selanjutnya silahkan untuk mengerjakan tes kognitifnya, ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ada waktu 10 menit lagi. Silakan untuk ke e-learning, ya, ke https -2 kemudian slash atau garis miring, kemudian belajar huruf kecil semua, belajar.maalfalahiyah.sh.id. Kameranya diaktifkan supaya Bapak tahu aktivitas kalian mengerjakan di LKPD. Baik, Bapak akan cek langsung di belajarnya yang sudah mengerjakan dan yang belum mengerjakan. Baik, Bapak akan cek di CBT ya, Kurdis kelas 12 IPS, kemudian CBT, tes CBT. Ini yang baru mengerjakan baru 3. Silakan. Ya, baru 4. Bapak reload dulu. Apakah sudah masuk semua? Ya, 12 orang. Silakan manfaatkan waktunya dengan baik. Baca dulu soalnya. Meskipun soalnya itu terlihat mudah ya. Semuanya terlihat mudah. Silakan kalian cermati soalnya. Dan tentunya kalian sebelumnya mempelajari dulu materi ini. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak kasih tahu untuk pertemuan hari ini. Baik, Bapak akan reload yang sudah mengerjakan. Iya. Yang sudah selesai, alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Ini 17 orang, berarti semua sedang mengerjakan ya. Alhamdulillah semua sedang mengerjakan. Iya. Silakan kerjakan. Coba kalian ketika meminta kameranya diaktifkan, coba diaktifkan. Ya, silakan kerjakan. Ya. Silakan sambil kameranya diaktifkan. Bapak akan reload lagi. Baik, Bapak tunggu yang lainnya. Bapak informasikan setelah pembelajaran ini silakan kalian untuk uploadkan
video rekamannya ya, mendemonstrasikan hafalan hadis ya dari Imam Bukhari Muslim. Nanti uploadkan ke tugas KI 4 ya. Itu untuk informasinya. Sudah semua ya? Udah, Pak. Ya, baik. Udah, Pak. Alhamdulillah sudah beres semua. Bapak cek lagi nilainya. Wah, mantap, mantap. Alhamdulillah semuanya lebih dari KKM ya. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk ketua kelas untuk menutup dengan doa. Closing dengan doa. Silakan. Sebelum ditutup, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Doa mulai. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis dengan Bapak. Pertemuan yang terakhir, salam buat keluarga, doa terbaik dari Bapak buat keluarga dan kalian semua. Jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.